situasi ini mungkin juga disadari oleh partai. Makanya daripada susah-susah ngomongin programnya apa, visinya, ideologi apa gitu ya, toh orang nggak dekat juga ya, kadang-kadang yang dijadikan komoditas tuh ya isu-isu yang kayak identitas misalnya gitu ya, itu yang dijadikan komoditas dalam pemilu. Friday Talk, Friday. Nah, karena kan ini soal ideologi juga agak berat ya jualannya, istilahnya parpol juga struggle gitu kan. Kalau misalnya di Amerika seperti tadi Mbak Nini menyebutkan gitu, jelas gitu, mau itu Republik atau Demokrat, orang tuh ada punya kedekatan dengan isunya. Misalnya saya setuju dengan pengontrolan senjata, saya setuju dengan pelarangan aborsi atau aborsi dengan syarat yang sangat ketat gitu. Ada isu yang satu partai Demokrat dan Republikan yang memang jelas berbeda arahnya. Tapi kalau di Indonesia kan buat masyarakat atau pemilih muda kan juga agak bingung ya. Semua ngedukung petani kok, semua ngedukung nelayan, semua bilang anti korupsi, semua bilang kami beragama dan sebagainya. Itu seperti apa? Jadi nggak bisa disalahin dong pemilih muda. Iya betul juga, karena memang ya kita mungkin agak kesulitan juga nih bedanya satu partai yang ini dengan partai yang itu bedanya apa sih gitu ya. Dan terkadang kan munculnya partai baru itu karena ini tadinya ada konflik nih di internal partai sebelumnya gitu ya, terus pecah bikin partai baru. Cuman bukan nggak jelas ya, nggak beda juga apa sih sebetulnya perbedaan. Iya, secara signifikan tuh apa gitu. Oke, kan pengurusnya sama nih, tadinya sama, terus mereka bikin partai baru. Ya itu situasi di kita kan seperti itu karena ya sebetulnya mungkin bisa dikatakan juga ketika misalnya ya ada konflik di internal partai, dengan membentuk partai baru kan itu mekanisme penyelesaian konfliknya gitu. Jangan-jangan kalau tetap di situ ya lebih chaos lagi itu di internal partainya. Jadi ya udahlah. Nah, ini yang kemudian dilihat oleh teman-teman muda, mungkin bukan cuma teman-teman muda ya, pemilih umumnya juga, yang sulit membedakan satu partai dengan yang partai yang lainnya. Dan juga ada situasi di mana pemilu di Indonesia itu kan kandidat center ya, kandidat center dalam artian pilpres gitu ya, tentu melihat kandidat, pilkada juga melihat kandidat, tapi di pileg selain ada partai kan juga ada kandidat gitu, yang dengan sistem yang kita gunakan sekarang ya mau nggak mau ya tadi, ya akhirnya si individu itu yang lebih menonjol dibandingkan dengan partainya gitu. Jadi daripada dia lebih mending membranding dirinya kan, yang penting pilih saya gitu. Mungkin dia nggak terlalu menjelaskan apa program partainya, tapi yang penting saya kepilih dulu gitu. Lebih ke sosok yang dicari figur. Tapi kalau misalnya di Perludem, apakah sudah melihat atau mengkaji atau ya mengamati gitu, apakah memang di khususnya para pemilih pemuda ini ada isu-isu khusus atau agenda yang mereka tuh agak bersatu nih untuk agenda isu tertentu, atau memang mereka masing-masing aja? Ya kalau saya lihat tentu ada benang merahnya ya Mas. Misalnya tadi seperti reformasi di korupsi gitu ya, itu kan kita kelihatan. Lalu misalnya kemarin juga ketika dibahas undang-undang TPKS ya, kekerasan seksual itu satu suara tuh teman-teman mahasiswa. Jadi sebetulnya begini, bahwa identitas muda itu kan bukan identitas yang tunggal ya, sama kayak perempuan gitu ya, perempuan kan bukan identitas tunggal, ada latar belakang yang lainnya gitu ya, ada pengaruh agama misalnya, etnis, latar belakang organisasi yang pasti akan mempengaruhi bagaimana kita mengambil keputusan atau mendukung sesuatu atau menolak sesuatu. Tapi pada intinya ketika ada isu bersama, saya melihat teman-teman muda tuh masih dalam masih bersama lah ya, nggak untuk isu-isu besar tertentu ya, yang memang jadi misalnya kebebasan dalam berpendapat, kan sering kita temuin kalau misalnya di sosmed atau konten-konten YouTube kan sebenarnya jadi bercandaan kalau mereka itu takut dan sebagainya. Jadi ada memang masih ada itu yang sebenarnya itu peluang bagi parpol ya. Iya, untuk menangkap itu kan, bisa menangkap aspirasi itu gitu loh. Ini ada keresahan di teman-teman muda gitu ya, dan teman-teman muda kan bisa beda zaman dengan zaman saya dulu lah ya, katakanlah dulu kita kalau mau menyampaikan sesuatu misalnya ya harus nulis opini, misalnya harus bersurat secara resmi. Kalau sekarang kan bisa dengan mudahnya sendiri, bisa bikin media sendiri, dan semua terhubung gitu, dan ya ini harusnya yang bisa dimanfaatkan sebetulnya. Oke. Ya coba kita beralih lagi ke parpol nih, dari segi perekrutan, katakanlah dia masuk,
dia punya posisi, bisa memberikan pandangannya gitu, substansinya. Tapi saat dia kontestasi, terserah mau dia ditaruh di kota, kabupaten atau provinsi atau bahkan pusat gitu, dia harus bertarung dengan kontestan lainnya. Dan persoalannya yang paling pertama adalah logistik atau dana yang ya belum punya ini. Dan akhirnya juga parpol dia berpikir ulang, kalau misalnya saya mau merekrut, apa yang bisa Anda sumbangkan terhadap partai ini. Makanya beberapa partai kan dari dulu getol banget ngerekrut artis ya, selebriti gitu. Nah seperti ini Mbak menjawabnya gimana? Iya, ada situasi di partai politik kita gitu ya, di mana mereka masih belum katakanlah mapan secara finansial gitu. Jadi beda ya, tadi ya, beda dengan situasi zaman dulu, di mana kalau zaman dulu kan orang dengan sukarela mau ngasih sumbangan ke partai. Kalau sekarang kan ya tadi, jangankan ngasih sumbangan, afiliasi kita ke partai aja kita nggak setadi ya, misalnya di Amerika clear Demokrat atau Republik. Jadi situasinya berubah. Kalau dulu publik mau nyumbang, nah sekarang ketika situasi ini berubah, ya partai mau partai ya dalam konteks Indonesia ya, dengan segala regulasinya untuk bisa eksis di pemilu di Indonesia, partai itu memang harus punya uang banyak. Misalnya kayak mau daftar parpol ya, kan harus punya kantor di 100% provinsi, kabupaten kota, kecamatan, harus punya anggota yang itu kan harus dirawat ya. Nah, siapa yang punya uang banyak ini gitu? Sementara mereka nggak punya sumber pendanaan yang seperti zaman dulu tuh ada iuran anggota gitu ya. Akhirnya kan bergantung pada ya siapa yang punya uang gitu ya, yang mau dalam tanda petik modalin partai. Nah, dengan situasi seperti ini akhirnya itu berpengaruh pada bagaimana partai mengambil keputusannya gitu. Kalau misalnya ya, memang ada dana negara untuk partai politik, tapi kan nggak seberapa. Kalau dananya misalnya, memang ini bukan usulan yang populer gitu ya, pasti publik ngapain partai dikasih uang banyak-banyak gitu. Tapi ketika partai ini nggak punya sumber pendanaan yang firm gitu ya, yang bergantung sama mereka yang punya uang, ya berpengaruh tuh ke pengambilan keputusan tadi. Misalnya ini ada yang bagus nih, dia misalnya punya kapasitas gitu ya. Nah tapi yang satu ini punya uang banyak nih, jadi kan partai jadi ya pilih yang punya uang banyak aja deh gitu, karena kita butuh logistik gitu. Nah kalau misalnya partai sudah punya pendanaan tadi, ya dia bisa lebih ada indikator lah ya dalam menentukan siapa yang mau dicalonkan misalnya, atau mau ditempatkan di dapil mana. Nomor urut kan juga demikian ya. Nomor urut itu kan juga walaupun kita sistemnya proporsional terbuka, tapi kan nomor urut juga menentukan gitu. Nah dan di dalam regulasi kita memang ada disebutkan bahwa untuk pencalonan itu dilakukan secara demokratis dan terbuka. Tapi kita nggak punya indikator nih demokratis dan terbuka itu seperti apa, karena ya dikembalikan ke partai kan, masing-masing ADART gitu. Jadi kalau tadi ya kita ngelihat misalnya, oh nih orang kayaknya baru deh masuk partai tapi udah dicalonkan jadi calon kepala daerah, kita tanya ke partainya, partai pasti bilang ya ini kan sesuai mekanisme internal kami gitu, yang kita nggak pernah tahu partai itu punya indikator apa. Karena tadi ya kalau menurut saya masih ada bukan ketergantungan juga ya, ada situasi di mana ada sumber pendanaan yang mereka belum firm gitu, akhirnya ya bergantung pada orang-orang tertentu yang berpengaruh ke pengambilan keputusan. Karena misalnya ada isu politik kekerabatan, ada putusan MK bilang ya kan kita nggak pernah tahu lahir dari keluarga apa. Oke, kita nggak pernah tahu lahir dari keluarga apa, tapi kalau aksesnya nggak setara, yang ini udah di depan, yang ini masih di sini, mau lomba lari ya menang yang udah duluan kan gitu. Friday Talk. Friday Talk.